Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akmal Ursyidi Sukma. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah presentasi dari tugas standar regulasi, yaitu produk genteng keramik. Nah, latar belakangnya genteng keramik ini lebih banyak dipakai sebagai bahan bangunan penutup atap dibandingkan dengan bahan penutup atap terbakar, tidak berbunyi atau tahan terhadap panas dan dingin, serta tidak banyak memerlukan perawatan. Untuk pembuatan genteng keramik, bahan dasar utama yaitu adalah tanah liat. Tanah liat yang digunakan ini harus berkualitas baik bila diolah atau dicampur dengan air secukupnya dengan lunak merata, tidak tercampur dengan batuan ataupun bersifat plastis. Nah, genteng keramik ini menurut SNI 03 strip 2095 strip 1998 adalah unsur bangunan yang diperlukan sebagai bahan atap. Nah, dari tanah liat dengan atau tanpa dicampur bahan lain dan dibakar sampai suhu yang cukup tinggi. Proses pembuatan genteng keramik diperlukan bahan penambah atau bahan yang berfungsi untuk menghasilkan genteng yang berkualitas, mengurangi sifat keplastisan tanah liat dalam proses pencetakan. Nah, sertifikasi produk genteng keramik dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian atau LPK yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa untuk lingkup produk itu dimaksud dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu ada proses standar pembuatan genteng keramik. Di metode pengujian ini pada SNI 03 strip 2095 strip 1998, hasil pengujian dianalisis kesesuaian dengan syarat mutu, kemudian dipilih produk genteng. Nah, berikut pengujian produk genteng keramik sesuai dengan SNI 03 strip 2095 strip 1998. Nah, yang pertama itu klasifikasi ukuran. Nah, klasifikasinya itu diukur dengan panjang dan lebarnya, dan kemudian disesuaikan dengan syarat mutu SNI. Apakah termaksud genteng ukuran kecil, sedang, atau besar? Nah, selanjutnya itu ada keadaan permukaan genteng. Nah, ini dilakukan dengan mengamati dengan mata permukaan genteng keramik. Lalu jika diamati adalah genteng keramik tidak berglasir, maka amati warna permukaan bodi genteng, apakah warnanya merata atau tidak. Lalu ada ketepatan ukuran. Nah, di ketepatan ukuran ini melakukan pengukuran panjang, lebar, atau kaitan. Kaitan ini yang dimaksud panjang, lebar, dan tebal. Lalu ada jarak penutup, memanjang, dan jarak penutup melebar. Kemudian hitung panjang dan lebarnya. Lalu ada penyimpangan bentuk. Penyimpangan bentuk ini yaitu genteng yang disimpan di atas permukaan yang rata. Kemudian diukur besarnya, kelengkungan. Nah, diukurnya itu dengan cara memasukkan ke bagian genteng yang melengkung atau tidak rata tersebut, lalu diperoleh nilai penyimpangan bentuk rata.
Selanjutnya itu ada penyerapan air. Penyerapan air ini genteng tersebut direndamkan dalam air dalam bak perendaman selama 24 jam. Setelah 24 jam diangkat, lalu dikeringkan genteng basah ke dalam oven pengering selama 24 jam juga. Kemudian setelah itu ditimbang kelebihan airnya juga buat sebagai berat basahnya, lalu dikeringkan kembali. Lalu selanjutnya ini beban lentur. Beban lentur ini genteng tersebut diletakkan di atas pisau penumpu pada mesin uji sehingga pemisau berada di tengah-tengah pisau penumpu dengan jarak tumpu 2/3 panjang dari gentengnya. Lalu ada ketahanan terhadap kejut suhu. Nah, di sini genteng keramik dimasukkan ke oven pengering dengan suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian, keluarkan genteng dan segera rendam ke air suhu ruangan dalam bak perendaman. Nah, di sini bisa terjadi retakan jika genteng dalam keadaan tidak bagus. Selanjutnya itu ada pengujian produk berdasarkan standar. Nah, di pengujian kualitas genteng keramik dimaksudkan untuk menguji apakah kualitas genteng keramik hasil produksinya memenuhi standar yang berlaku. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang diuji? Nah, yang pertama itu ada pandangan luar yang meliputi permukaan, retak-retak, dan susunan di atas prank. Lalu yang kedua, ketetapan ukuran meliputi panjang berguna, lebar berguna, jarak penutup memanjang, jarak penutup melintang, dan kaitan. Yang ketiga itu adalah penyerapan air. Yang keempat, beban lenturnya. Lalu yang kelima itu penyimpangan bentuk. Nah, ini merupakan tabel dari standar pengujian produknya. Di situ dijelaskan yang pertama itu ada klasifikasi ukuran panjang genteng, jumlah gentengnya dihitung dari meter kubik atau jumlah. Lalu ada pandangan luarnya. Nah, di sini juga ada metode ujinya menurut SNI yang sudah standarisasi nasional. Nah, selanjutnya itu manfaat untuk perekonomian Indonesia. Nah, di sini pengguna genteng keramik yang memiliki daya tahan itu hingga 20 tahun, sehingga tidak perlu membeli genteng dengan kualitas yang daya tahannya rendah. Serta juga harganya yang murah dan memiliki ketahanan terhadap suhu yang tinggi. Genteng keramik ini memiliki bahan yang tidak mengandung bahan yang berbahaya. Bahan utamanya yaitu tanah liat. Jika membutuhkan material yang mahal, akan berpengaruh dengan hasil barang yang dijual, menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan dalam kasus bahan-bahan pembuatan genteng. Nah, produk genteng keramik sendiri terbuat dari produk lokal, di mana bahan utamanya tersedia di seluruh Indonesia, yang dimana dalam kasus perekonomiannya bisa membantu perekonomian Indonesia dan dapat mensejahterakan rakyat yang kurang mampu. Oke, sekian dari presentasi tugas saya. Terima kasih.